Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindi Rahmatiani Wardani, NIM T 2018-1238 dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran akidah akhlak di MTS kelas 7 semester genap. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu akhlak tercela kepada Allah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah SWT yang nantinya akan berdampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antara akhlak mazmumah yaitu yang pertama riya dan yang kedua nifak. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang riya. Apa itu riya? Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sama dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipuji walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah SWT. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Berikut ini dalil yang menjelaskan tentang riya. Yaitu macam-macam riya. Yang pertama, riya jali. Riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah SWT, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah SWT. Yang kedua yaitu riya kafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Itu dampak negatif dari riya. Yang pertama, menghapus pahala amal baik, yang kedua mendapat dosa besar, dan yang ketiga tidak selamat dari bahaya kekafiran. Itu contoh-contoh perbuatan riya. Yang pertama, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Yang kedua, seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha dan duhur. Dan yang ketiga, keengganan melakukan ibadah sendirian namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Yang keempat, seseorang yang mengadakan aksi sosial agar dilihat di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV dan radio. Berikut ini contoh-contoh gambar dari perbuatan riya. Akhlak tercela selanjutnya yaitu nifak. Apa itu nifak? Kata nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Menurut istilah, nifak itu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan.
Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan dan perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 14. Selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Yang pertama nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya. Namun, tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Adapun ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Selanjutnya yaitu bentuk dan contoh perbuatan nifak atau munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Dan yang kedua, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang ketiga, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang kelima, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, suka membuat mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Jadi yang keenam ini maksudnya dia hanya memikirkan dunia semata, tapi tidak memikirkan akhirat. Ada akibat buruk dari sifat nifak. Yang pertama, bagi diri sendiri. 1. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Lalu yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Yang kelima,
mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu akibat buruk sifat nifak bagi orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Yang kedua yaitu membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatan yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga malu karenanya. Dan yang terakhir mengenai nifak yaitu upaya menghindari sifat nifak. Selalu menyadari bahwa pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, yaitu termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Sekian pembelajaran akidah akhlak di MTS kelas 7 semester genap. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.